Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini akan ke token review. Ini adalah Function X. Saya akan langsung refer ke Coin Market Cap saja. Kebetulan saya melanggar aturan sendiri. Biasanya saya akan mereview sebuah token, saya membeli, tapi kali ini mungkin belum. Ya, mengingat dananya belum ada, nanti kapan-kapan lah ya. Kita akan mencoba review. Ini adalah ulasan pribadi, tidak terkait dengan apapun, dan ini adalah asumsi pribadi, hanya untuk informasi buat kalian saja. Oke, untuk token Function X ini logonya adalah F dalam kurung X, tapi dalam wallet itu biasanya FX gitu ya kodenya. Ini adalah bagian dari token, rankingnya 328. Memang tidak 100 besar, tetapi dia masuk dalam 500 besar. Oke, untuk yang melihat cukup banyak ya, 13.000 lah. Untuk harga di hari ini di 0,17, 1 sen lebih. Mungkin kalau rupiah di kisaran berapa ya, 2500-an barangkali ya. Silahkan kalian kalikan saja ke 15.000 lah untuk mudahnya. Market capnya masih cukup kecil, yaitu 71 juta dolar ya. Untuk sebuah token, untuk sebuah kripto masih kecil lah ya. Tetapi melihat suplainya cuman 1,8 miliar, ini masih market cap yang sedikit dibanding yang lain-lain yang cukup populer. Tapi ini lumayan oke lah ya kalau misalkan untuk kalian yang suka dengan spekulasi dari koin-koin dengan market cap rendah. Ini kan masih rendah ya. Biasanya market cap rendah ini gampang dibejek oleh whale, jadi potensinya lumayan lah gitu ya, daripada yang market cap sangat besar seperti itu. Udah gitu supply-nya juga cukup sedikit, walaupun sekarang total supply-nya beredar itu 400 jutaan gitu ya, berapa persen. Apakah memang baru diluncurkan sekian atau memang ada the burning dan lain-lain? Mungkin harus ini lebih jauh, karena di token ini saya belum mempelajari ya, tapi paling tidak saya akan membaca refer ke sini. Tapi nanti kita akan coba lihat selanjutnya. Volume hariannya masih dalam 300 ribuan, tapi oke lah ya untuk koin-koin yang seperti ini. Kemudian ini websitenya, ada functionx.io. Shortcut ini white papernya ini kalau kalian membaca. Kemudian nanti ini kita akan coba lihat nanti lah ya, kita akan baca dari sini dulu. Nah, ini untuk kontraknya, itu walletnya ada di apa sih namanya, Trust Wallet dan juga MetaMask di sini. Kita akan coba lihat ini Etherscan, karena dia jadi berarti dia di Ethereum guys, menggunakan ERC20. Ini adalah smart kontraknya. Jadi kita akan coba lihat di Trust Wallet apakah sudah nongol apa belum. Oke, ini dari Trust Wallet kita coba akan lihat. Kita lihat token, kemudian FX gitu ya, karena di FX. Nah, ini dia FX di ERC20 karena dia menggunakan jaringan Ethereum. Berarti di sini sudah ada, udah nongol ya di Trust Wallet. Harga betul ya, 2.500 rupiah per koin. Dia juga ada kalau kita send receive seperti biasa. Kemudian dia ada swapnya juga kalau kalian mau swap gitu ya, dari FX misalkan ke koin-koin lain seperti itu di sana ya untuk ini. Kemudian kita akan coba ke MetaMask. Oke, MetaMask jaringannya adalah Ethereum. Kita coba import token, apakah sudah ada di sini. Function ternyata belum ada guys.
Tapi kita akan coba import token apakah sudah aktif di MetaMask. Kita akan ambil kontraknya. Ini adalah smart kontraknya. Kita lihat di Etherscan, kalian lihat ke roll ke bawah, ada di sini. Ini dia. Ini adalah kontraknya, tinggal kalian copy, kemudian masukkan ke MetaMask. Token khusus ya, kemudian paste. Kodenya adalah FX. Simbol token, desimalnya tetap 8. Dia mencari, kita import. Oke, function X di sini nongol ya, logonya udah sesuai. Yang penting kalau logonya sesuai berarti sudah betul dia punya kontraknya, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke yang lain. Itu adalah untuk buktikan, kemudian overview. Nanti mungkin kita lihat overview bagaimana sih sejarahnya, gitu ya. Ini perjalanannya, kita lihat perjalanan harganya. Kita all, berarti dia lahir kapan. Kita menggunakan technical analysis guys ya, mungkin technical analysis seperti yang saya pahami. Jadi dia sudah ada di 2019 guys ya, kalau lihat data di sini. Mana dia? Nah, di sini 2019. Nah, awal kelahiran dia di ini adalah 0,54 di sini. 0,54 awal dia open price, masuk ke coin market cap di 0,54, sekarang berada di 0,1, turunnya cukup jauh. Tapi kita akan coba technical analysis apakah dia berkembang atau tidak. Nah, dari sini, dari awal itu setelah halving tahun 2018 dia meluncur, kemudian terjun. Itu masih normal. Itu memang apa sih namanya ya, perjalanan standar sebuah kripto, termasuk Bitcoin. Setiap halving terjadi, setelah halving dia pasti akan runtuh kembali, dan ini adalah posisi keruntuhan gitu, sama hampir semua koin rata-rata begitu. Turun sampai 2020 dia akan sideways terus begitu, kemudian mengalami kenaikan di 2000, mencapai puncaknya di di sini ya, di 2021. 2016 halving, kemudian dia terbang di 2017, 2018 sampai itu turun, jatuh terus. Kemudian 2020 halving kedua, kemudian dia melonjak di terakhir adalah 2021 akhir kemarin. Kemudian dia runtuh kembali bersama koin-koin lain. Itu adalah dasar-dasar biasa. Itu adalah hal yang berulang dan terus berulang per 4 tahun sekali. Kemudian dia sideways sampai hari ini di 0,17. Nah, di 0,17 di sini itu masih berada di atas 0,06 di tahun 2020. Artinya di 2020 di sini nih, dia terjun 2019, terjun sampai ke 0,05, terus kemudian melonjak kembali, kemudian dia runtuh kembali, tapi tidak menyentuh titik di tahun-tahun awal sebelumnya dulu. Artinya secara tren dia naik ya gitu ya, dari sini harga dulu naik, kemudian turun dan tidak sampai menyentuh titik yang dulunya lagi. Artinya kalau kita garis tren dia sebetulnya naik. Betul, berarti potensinya masih cukup baik. Ininya ya, masih performanya masih cukup baik karena tidak sampai menyentuh yang titik terbawahnya dulu di sini. Belum sampai ya, kita mungkin bisa lihat nanti beberapa bulan ke depan, tapi sampai hari ini dia masih oke gitu ya. Dari market cap juga ada naik ya, di awal 1 juta dolar, kemudian naik terus, dan hari ini ada di 73 juta dolar. Jadi performanya cukup
baik juga dari sisi market cap. Kemudian kita akan ke market. Pasar yang diperjualbelikan untuk FX ini ada 15 yang tercatat di CoinMarketCap ya. Mungkin ada di DEX juga ada, tapi di sini DEX-nya tidak terdata. Sebenarnya mungkin ada gitu ya. Kalau kalian Uniswap, kemudian PancakeSwap dan lainnya, mungkin kalau kalian lihat mungkin ada gitu ya. Spotnya ada di sini di 15 ini. Exchange-nya ini semuanya cek. Part virtualnya nggak ada, future-nya juga tidak ada. Ini di sini ya. Mungkin tidak semua tercatat di CoinMarketCap. Ini historical datanya. Secara historical dari 4 tahun yang lalu 0,442 ya, kemudian anjlok. Oke. Naik ke 0,7, naik lagi, kemudian oke. Kemudian dia anjlok lagi di 0,4, kemudian ini di 107. Sebenarnya secara harga dia turun, tetapi secara technical analisis masih berpotensi trennya naik lah, seperti itu ya. Kemudian newsnya ini tidak ada news, hanya beberapa. Oke. Kemudian selanjutnya price estimate, memang ada beberapa yang mencoba ini tapi tidak ada data. Kemudian kita lanjut ke more info. Nah, untuk holder hari ini ada 6.197 holder yang aktif sekali, ada 67 address. Ini ya belum termasuk kategori rame lah ya, karena hanya 6.000 holder gitu ya. Kemudian ada 10 top holdernya, 50%-nya. Pembagiannya sih oke, banyak holder besar ya. Jadi 50% dipegang oleh 20 top holder. Ini dipegang oleh Well. Tapi secara data dari 3 bulan yang lalu, dari Februari sampai hari ini mengalami kenaikan addressnya gitu ya, addressnya naik gitu. Dan terlepas dari aktif dan tidak, dari 6.000 ini memang hanya 67 yang aktif. Mungkin aktif itu keluar masuk keluar mungkin gitu ya, tapi cuman ada 67. Bagus atau tidak saya tidak bisa mengatakan, silahkan kalian coba ini sendiri, bandingkan dengan yang lain. Kemudian project infonya sampai sekarang tidak ada project yang ada di sini. Nanti kita akan lihat di media sosialnya mungkin. Untuk wallet itu ada 2, di Trust Wallet dan MetaMask, tadi sudah kita coba buka. Kemudian analisisnya ada di sini. Ini adalah token summary-nya. Jadi in-nya kalau ngelihat di sini in 16%, out-nya 81%. Jadi lebih banyak menjual ya, wajar ya, karena memang sedang crypto winter, rata-rata juga seperti itu. Nah, kemudian konsentrasi by large holder, betul ya, 91% dipegang oleh pemegang token besar. Artinya sebetulnya gampang sekali naik, gampang sekali dump, karena pembagiannya holder besar lah, seperti itu. Komposisinya udah jelas sekali di sini, 86%. Kemudian transaksinya dalam 7 hari 381.000 US dollar. Oke, untuk saat ini bearish ya, semua begitu, namanya winter. Kita tidak bisa mengatakan dia akan bullish, kita belum tahu. Data tahun 2020 pun sama, faktanya seperti itu, dia akan sideways. Dalam waktu 1-2 tahun dia akan nggak kemana-mana, seperti itu. Mungkin nanti setelah halving ada kemungkinan dia ikut
naik ikut-ikut Bitcoin atau koin-koin yang lain ya, seperti itu. Oke, transaction ada 80%, itu pun menjual. Ya karena ini winter kita nggak bisa estimasi apapun. Kemudian kita lihat media sosialnya, ada di Twitter di sini. Di Twitternya kita lihat ada 18.000 pengikut. Kemudian yang menjadi holder ada 6.000, berarti sekitar 30%. Oke lah ya, 30% dari follower mereka betul-betul memilikinya gitu ya, terlepas dari dia ikut di sini atau tidak, tetapi seperti itulah. Oke, saya akan mencoba nambah ikuti di sini untuk function X. Update-nya ada di 22 jam lalu. Ini apakah saya update 9 jam yang lalu. Oke, ternyata masih aktif, cukup aktif developernya. Artinya secara fundamental kita lihat dari developernya, dia masih selalu update lah ya, 20. Artinya tiap hari mereka melakukan updating gitu ya, karena kita ngeliat fundamental dari apa sih, paling-paling ya dari developernya gitu ya. Artinya mereka tidak meninggalkan token ini begitu saja, mereka tetap menjalankan project-projectnya dan selalu update di Twitter, dia seperti itu. Oke, ini adalah perdagangan di Gate.io. Tadi udah lihat ya berapa exchange yang ini adalah perdagangannya by jam, termasuk ya rame lah ya, walaupun dia tidak begitu, tapi cukup liquid lah ngeliat seperti ini. Memang tidak begitu naik turunnya tidak terlihat nyata, tetapi karena mungkin holdernya sedikit jadi tidak main dump, tapi mungkin nanti karena ininya sedikit biasanya lebih mudah di dump. Nah, ini untuk perdagangan hari ini cukup positif karena 57%-nya adalah membeli dan 42%-nya adalah menjual di jam ini ya, karena ini berubah-ubah gitu. Kemudian data trade-nya sudah ada di sini. Pembeliannya tidak begitu besar, nggak ada yang besar ya, semuanya dalam ratusan ribu, tidak ada yang berjuta-juta sih ya trade jam-jam ini. Oke, kalian bisa lihat di Gate.io lah di sini ya. Jadi ini yang paling ramai adalah di Huobi, kemudian di Upbit, BitHub, Gate.io, CoinEx dan others. Jadi yang paling tinggi adalah di Huobi Pro, itu sekitar 47%, di Upbit 23%, di Gate.io hanya 6% saja. Ini di Gate.io ya yang sekarang kita lihat. Kalau mau rame ya di Huobi yang Pro-nya. Oke, kemudian kita ngeliat infonya, kita coba lihat view more. Function X adalah token Ethereum support function X with including more blockchain, cross-chain protocol, application, contract casing, storage, app support for service provider, developer companies, by service, dApps, node, network resource, storage. Ya sama aja ya, tidak ada yang khusus-khusus amat, seperti halnya koin lain dan token-token lain dan chain lain seperti itu, menawarkan hal yang sama. Jadi kita nggak bisa membedakan lah ya. Kemudian kita coba lihat official websitenya di function x.io, kalian bisa lihat di sini.
Jadi dia punya jaringan sendiri apa enggak ya? Ini ada FX Coin, ada juga FX Wallet sebetulnya ya, berarti dia oke. Ini timnya ada ya, disebutkan di sana timnya. Sebagai presiden adalah David Benke, dia adalah presiden Function X. Kalian bisa baca di sini. Kemudian ada juga Yos Ginting, kayak orang Indonesia guys. Iya ya, nih orang Indonesia bener namanya ya, Asosiasi Blockchain Indonesia, The Supervisor Association di Indonesia, dia berarti orang Indonesia. Kemudian Yoshiki Yamamoto, lihat namanya pasti orang Jepang. Di sini dia. Kemudian Indra Winarta, udah pastilah ya itu orang Indonesia. Konsultan Sub Company of DCI Indonesia, Kapasitas Indonesia, Fokus Business Improvement and R&D Project, Air Joins Pundi X ya. Coba kalian lihat saja rekod-rekod mereka, tetapi cukup oke ya Function X ini, karena mereka betul-betul tidak anonymous. Mereka benar-benar nongolin nama siapa saja dan lain-lainnya. Biasanya banyak-banyak koin itu mereka tidak mau nunjukin orangnya, semua anonymous. Tapi Function X ini sebetulnya enggak. Banyak rupanya ya yang ditongolin di sini. Oke, timnya lumayan banyak. Ya, ada 388 juta FX yang didelegasikan di mainnet. APR-nya 16%, lumayan kalau kalian mau staking. Dia menggunakan post konsensus cross chain bridge. Oke, kalau mau tracking kalian bisa di sini sendiri. Artinya ini sebenarnya bukan token harusnya ya, harusnya ini koin ya, tapi kenapa disebut token? Karena dia punya blockchain jaringan sendiri guys. Ini dia punya Starscan nya di sini. Dia menggunakan Starscan. Kalian bisa tracking apapun di sini. Kalau kalian punya holder, punya apapun di sini, kalian bisa cari. Saya contohkan tadi ya, nanti di sini. Kalau kalian mau tracking punya kalian, di sini ya Function X ya, kalian copy kemudian search di Starscan. Tidak ada guys. Kenapa tidak ada? Padahal Function X sama ya Starscan nya. Karena ini ERC itu address cuma lose. Oh, dia menggunakan ERC guys. Berarti kalau mau search ini nggak berfungsi ya, karena dia menggunakan ERC. Kalau dia menggunakan, padahal dia punya Starscan, oh dia nggak punya jaringan sendiri guys. Coba kita akan coba lihat dulu ya guys. Kelihatannya ini blockchain sendiri. Saya akan coba pelajari dulu apakah di blockchain sendiri atau bukan, tapi kelihatannya di blockchain sendiri karena dia menyediakan wallet, kemudian menyediakan juga Starscan nya di sini. Tapi saya sudah tracking lewat tadi, namanya nggak ada. Tapi kalau ngeliat Function X di sini, ini Function X, ini ada trackingnya. Kita bisa scan di sini, seperti halnya kalau Ethereum menggunakan Etherscan, kemudian BNB menggunakan BSC Scan, Tron Scan dan lain-lain gitu ya. Jadi dia untuk tracking setiap transaksi yang ada di jaringannya dia, seperti itu. Ini tapi kalau
tadi yang menggunakan Trust Wallet ini adalah di jaringan Ethereum. Jadi dia Ethereum lah ya. Tapi belum masuk di Trust Wallet untuk jaringan FX di luar ERC20. Kalau di sini kan bentuknya token di ERC20, dia seperti itu. Kita akan coba lihat di Gate.io apakah dia sudah, biasanya dia ada sendiri. Misalkan kita masukkan ke wallet, kita akan cari di spot account, kemudian kita akan search yaitu FX. Ini FX, kita bisa coba deposit menggunakan on-chain, jaringannya tetap ETH ya, ERC. Oke, dia belum jaringan sendiri, berarti kita coba lihat di Maxi. Di Maxi tidak ada function, nggak ada ya. Itu saja dulu guys, mungkin saya perlu mencari tahu, soalnya dia punya jaringan sendiri. Di jaringannya apa, dengan sistem apa, saya belum tahu. Karena ini kita bisa beli di sini atau tidak ya. Mainnet, testnet vault. Kalau misalkan kita membeli, soalnya dia ada proposal di sini, bloknya juga ada, validatornya juga komplit, lengkap juga di sini. Ada 66 validator, ya lumayan lah ya. Totalnya 66 validator, lumayan banyak. Oh, dia ada dua ya, ada FX Core dan juga Pundi Exchange. Oh, yang jadikan koin yang ini rasanya guys, dia itu didedicate untuk payment focus blockchain. Ada 5 juta. Oh, ini validatornya, validator list lah. Kemudian kalau kita ngeliat proposalnya yang terakhir, apakah dia aktif? Betul ya, terakhir Februari 2023. Dia untuk proposalnya belum ada ini, dan kebanyakan 100% yes, 90% yes. Rejected di sini sekali, tapi sebagian besar oke lah. Di kalau kayak hitungan negara mereka cukup stabil gitu ya, DPR-nya tidak banyak pro dan kontra seperti itu, jadi tidak berebut. Kalau kalian lihat Lunsi itu mereka sering banget berebut, terlalu ramai gitu, jadi banyak pro dan kontra sehingga banyak yang reject, banyak yang vote juga tidak sampai 100%, kadang-kadang 51%, 60%, jadi rentan sekali terhadap perpecahan. Kalau ini cukup solid seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk function X. Menarik sih, cuman kebetulan saya tuh belum suka atau belum banyak ya membeli koin-koin yang harganya di atas 1.000 rupiah selain Dogecoin gitu ya. Ada beberapa teman memang saya tuh suka koin-koin meme yang, karena saya lebih suka spekulasi gitu guys ya. Saya sebetulnya di kripto ini spekulasi murni, koin meme hunter yang mana harganya semakin murah semakin saya kejar dia, seperti itu. Oke geng, itu saja ya untuk function X. Silahkan kalian coba analisa, ditambahkan cari analisis sendiri untuk kalian putuskan apakah kalian akan masuk atau tidak. Demikian informasi dari saya, ini adalah asumsi pribadi, tidak untuk menyarankan untuk membeli ataupun menjual koin ini. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini.
Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.